Ketika bangun, ia melihat di pintu kamar tuh ada sosok perempuan dengan rambut gimbal berdiri di sana. Dengan penuh keberanian, ia bangkit seolah menantang sosok itu. Ketika Ahmad berdiri, sosok tersebut berjalan keluar kamar menuju dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon, alias PMK. Wih, Gimana? Udah pada pulang long weekend ya? bener kemarin long Iya weekend kan. ya. Apalagi untuk teman-teman Kristiani pasti dapat waktu berkumpul sama keluarga. Betul, selamat Hari Raya Paskah untuk teman-teman Kristiani. Sebelumnya juga ada memperingati wafatnya Isa Al-Masih ya, atau Jumat Agung. Jumat Agung. Gitu. Oke, Sebelum mulai nih, apa kita himbau sekali lagi untuk teman Kliwon, jangan lupa di like videonya. Ayo like. Yang nonton 11.000, yang like cuma 800. tangting tang. Like. Dah. Oke, selamat malam untuk Citra Fitrianto, Wih. untuk Yuka ID, untuk Ifton Nur Afsyah, untuk Taufik Ahmad, untuk Wuni Mega, untuk Rupi Valen, untuk Quinsa Elana dari Padang hadir, untuk Bagus P, untuk Jaka Okta Firmansyah. Nama gua senggol dong katanya. Wih. Dah, senggol. Nama Angga Putra, Siapa lagi? nama dia Ayu MM. MM nih tengah nih biasanya nih. Kalau tank di belakang kan. Iya. MM singkatan apa sih? MM tuh marksman. Oh, marksman. Selamat malam Dewi Rismawati. Selamat malam Marinah. Selamat malam Ardioza. Bajunya hitam mulu bang, berarti ente nggak pernah ngeliatin. Dari dulu kita mending pakai baju hitam. Kutung juga pernah. Pakai kutang putih. Nah, pakai kutang sambil ngurut. Masih dipegang tuh. Zaman-zaman dulu lah. Scroll ke bawah tuh. Scroll ke bawah. Tapi sekarang kita kasih saran abang, siapa tadi gua lupa, Ardi Roza. Saya kasih warna hijau. Saya kasih warna pink. Nah, pokoknya saran teman-teman yang bisa kita lakuin, yang nggak bisa ya mohon maaf, nggak usah marah gitu. Oke. Nih, Udah sampai ya? sini, sampai Absennya. sini, Oh, sampai lanjut. sini. Lanjut, dikit lagi nih sini. Gunawan Official, selamat malam untuk Sukma Syahdinar, untuk Iya. Antonin Iskandar, Wah. untuk Padepokan Misteri. Ada wadepokan lain mampir. Elvira Praditya, Yusuf Suprianto, Haikal Aranda, Afrizal Rizky, Wawan Apandi, Molly Story, Ria Trijayanti, Hanum Syamil, Angga Putra, Sibanalis, Rahelia Yanavita, dan Nisrin Afif. Yes, Yoi, habis itu dia. komennya. Habis Jadi ya. kita komen di video pertama ya. Ini jadi ada video yang baru diupload sekitar 36 menit yang lalu. Yoi. Ya. Jadi kalau mamanya mau disebut, komen. Ntar secepat-cepatnya. insya Allah kita bacain. Ya, oke, yuk. Oke, kita langsung aja ke cerita di video pertama malam hari ini. Boleh, bismillah, ini mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Bang Bimo dan Bang Danu yang sudah menyempatkan diri untuk bacain cerita ini. Sebenarnya saya berniat menulis cerita ini setelah mendengar episode Hantu Gimbal di beberapa episode sebelumnya. Iya. Saya juga punya kisah tentang sosok tersebut. Lebih tepatnya, kisah teman saya. Jadi ini adalah pengalaman teman saya ketika beliau menginap di rumah guru kami. Kayak gini ceritanya nih. Waktu SMA, ada satu guru yang kami tuh sangat dekat sama dia. Beliau seperti sosok ayah bagi saya dan juga teman-teman. Sebut aja namanya Pak Diki. Pak Diki. Sekolah saya berada di Subang, sedangkan tempat tinggal beliau berada di Bandung. Selama di Subang, Pak Diki tinggal di rumah kepala sekolah. Tapi karena takut merasa direpotkan, Pak Diki memilih untuk mencari kontrakan. Beberapa teman saya yang memang warga asli kampung sana mencoba membantu Pak Diki mencari rumah kontrakan. Oke. Banyak harganya yang lumayan mahal. Sekalinya ketemu yang murah, rumahnya sudah lama tidak dihuni. Mau nggak mau, akhirnya beliau memilih kontrakan murah itu. Bentuk rumahnya simpel, seperti rumah kampung pada umumnya. Meskipun sudah lama tidak dihuni, rumah tersebut cukup bersih, karena anak si pemilik rumah sesekali datang untuk bersih-bersih. Singkat cerita, Pak Diki akhirnya tinggal di sana. Seminggu pertama tinggal di rumah tersebut, Pak Diki mulai bercerita yang aneh-aneh.
Meskipun samar-samar, Pak Diki sering mendapatkan gangguan. Mulai dari beberapa perabotan yang jatuh atau gerak sendiri, serta bayangan sekelebat yang terlihat di ekor matanya. Puncaknya adalah beliau mengalami rep-repan pada suatu malam. Ketika rep-repan, Pak Diki melihat sosok perempuan tua dengan rambut gimbal dan gaun putih berdiri di sisi kamarnya. Keesokan harinya beliau menggambar sosok tersebut di selembar kertas. Karena memang Pak Diki ini pandai melukis, ia menggambarkan sosok itu dengan sangat bagus. Kemudian gambar tersebut diperlihatkan kepada anak pemilik rumah. Sebut aja namanya Santi. "Bu, tahu nggak ini siapa?" tanya Pak Diki seraya menyodorkan selembar kertas. Setelah melihat gambar dari Pak Diki, Santi sedikit terperanjat. "Emangnya kenapa, Pak?" tanya Santi, tanya balik gitu ya kepada Pak Diki. "Ibu tahu ini siapa?" tanya Pak Diki lagi. Santi pun mengangguk dengan yakin. "Ini si emak," jawab Santi. Mantep nih. "Hah, emak?" "Iya, Pak, ini emak saya." "Kok Bapak bisa gambar emak? Kan lihat aja belum." Sambil tersenyum, Pak Diki menjawab, "Baik ya si emak, tadi malam mampir." Santi hanya tertawa seolah yang dikatakan Pak Diki hanyalah lelucon. Meski begitu, Pak Diki tetap tinggal di rumah itu sampai keadaannya semakin kondusif dan beliau mulai terbiasa. Singkat cerita, pernah sekali teman saya diajak nginep di rumah itu. Namanya Ahmad. Pak Diki memang mengajak Ahmad untuk menemaninya malam ini. Karena hari itu kiriman buku-buku dari rumahnya di Bandung akan datang, jadi Ahmad dimintain tolong untuk ngebantu beresin buku-buku tersebut. Itu pertama kalinya Ahmad mengunjungi kontrakan itu. Awalnya semuanya baik-baik aja. Hawa positif langsung menyeruak ketika ia masuk ke dalam. Namun berbeda ketika malam tiba. Jam 10 malam, Ahmad dan Pak Diki masih menata buku-buku di rak. Karena lapar, Ahmad pun beranjak menuju dapur untuk membuat mie instan. Buat ke dapur, dia harus ngelewatin kamar mandi. Pas dia ngelewatin kamar mandi, dia ngeliat dari pintunya yang sedikit terbuka, itu ada sosok yang berdiri di dalam. Sosoknya adalah perempuan dengan gaun putih. Dasarnya Ahmad emang anak yang pemberani. Dia pun balik ke kamar mandi dan ngebuka pintunya. Tapi sayangnya sosok itu udah gak ada. Belum selesai sampai sana, ketika Ahmad sedang masak mie, tiba-tiba dari loteng terdengar suara orang-orang berbisik. Saat ia menoleh ke atas, ternyata ada sebuah lubang yang langsung mengarah ke loteng. Karena penasaran dan juga pemberani, si Ahmad bergegas ngambil tangga untuk naik ke atas. Mengetahui hal tersebut, Pak Diki mulai mencoba untuk menahan muridnya agar tidak gegabah mengambil keputusan. "Jangan takut, Pak, kita lawan mereka," ujar si Ahmad. Mantap. Ahmad mulai menaiki tangga ke atas lubang itu. Sesampainya di loteng, dia nggak menemukan apapun. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di batinnya. Di atap itu, ia menemukan sebuah botol berisi kertas. Saat ia temukan, botol tersebut terlilit celana dalam wanita berwarna merah terang. Aneh banget, iya. Entahlah apa maksud dari benda itu. Keesokan harinya, Ahmad membawa botol yang ia temukan semalam ke kelas. Ternyata ia juga belum membuka dan melihat isinya. Saat itu aku juga menyaksikan botol tersebut. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah sebuah kertas jimat atau isim. Benda tersebut memang biasa dipakai orang zaman dulu. Setiap isim memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau kata Ahmad, yang ini fungsinya adalah melindungi rumah tersebut dari niat jahat orang lain. Setelah bersepakat, akhirnya isim beserta botolnya kami bakar. Saya berharap dengan ini Pak Diki berhenti diganggu oleh mereka.
Namun ternyata kami salah. Beberapa hari setelah kejadian pembakaran jimat tersebut, Ahmad kembali nginep di rumah Pak Diki. Singkat cerita, mereka berdua pun terlelap. Namun pada tengah malam, Ahmad terbangun karena ada suara orang rame dari dapur. Ketika bangun, ia melihat di pintu kamar tuh ada sosok perempuan dengan rambut gimbal berdiri di sana. Dengan penuh keberanian, ia bangkit seolah menantang sosok itu. Ketika Ahmad berdiri, sosok tersebut berjalan keluar kamar menuju dapur. Ahmad berjalan mengikuti sosok itu dari belakang. Ketika sampai di pintu dapur, sosok tersebut seolah memanggil teman-temannya yang ada di dapur sambil berkata, "Eta budakna," atau artinya itu anaknya. Kemudian dari arah dapur keluar sekitar 3 sosok hitam besar menghampiri Ahmad. Melihat jumlah dan wujud mereka, Ahmad mulai sedikit ciut. Dia mundur beberapa langkah, tangannya mengepal sambil berteriak, "Kadieu sia kabeh." Artinya, "Kesini kalian semua." Dari 2 makhluk hitam tersebut menghampiri Ahmad dan memegang kedua lengannya. Anehnya Ahmad tidak bisa berbuat banyak. Tubuhnya langsung lemes begitu aja. 1 makhluk sisanya mulai berjalan mendekat. Lalu ia meninju perut Ahmad hingga muntah. Saat ia sedang dipukul, Ahmad mencoba memanggil Pak Diki berkali-kali. Gak lama setelah itu, akhirnya Pak Diki bangun dan keluar kamar. Saat datang Pak Diki ini langsung udah ngelihat Ahmad yang bersandar lemes di dekat kamar mandi. Setelah memindahkan Ahmad ke kamar, dia pun mulai menceritakan apa yang baru aja terjadi. Singkat cerita, keesokan harinya Ahmad nggak masuk sekolah. Kami pun menanyakan hal itu kepada Pak Diki. Ketika mendengar kabar tentang Ahmad, aku bergidik ngeri. Setelah kejadian itu, Pak Diki memutuskan untuk kembali tinggal di rumah kepala sekolah. Ia khawatir hal menyeramkan lainnya kembali terjadi. Sampai saat ini saya masih belum tahu mengapa sosok yang menyerupai emak tersebut mengganggu Pak Diki dan menyerang teman saya. Sekian kisah yang saya alami ya. Terima kasih untuk Bang Bimo dan Bang Danu yang sudah menyempatkan membacakan kisah ini. Maaf kalau terlalu panjang dan terdengar nggak masuk akal. Tapi memang begitu kejadian yang teman saya alami. Saya sempat nggak percaya. Namun setelah melihat perut dan beberapa tubuh Ahmad memar kebiruan setelah kejadian itu, membuat saya percaya kalau ia betul-betul diserang oleh mereka. Entah seberapa kuat makhluk itu sampai bisa menyerang manusia. FYI, Pak Diki sudah wafat pada tahun 2016 silam. Beliau adalah salah satu guru terbaik yang pernah saya temui. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Amin. Amin. Udah, sekian. Si Ahmad kasihan ya. Kenapa? Diendus Pak ininya. Bukan diendus apa? itu. Di apa istilahnya ya? Dibagi. Kalau kata anak Pamulang dibagi itu. Tapi sama siapa ya? Itu 3 orang makhluk hitam itu loh. Iya, maksudnya apakah itu kiriman apa? Gak ngerti gue. Kayak gimana sih isim? Gue belum pernah lihat. Apa raja ya? Beda ya? Oh iya gini. Iya. Anjir, sering dipakai joki balap liar dah. Iya. Ya kayak raja ya. Kayak raja kayak gitu wafak. lah. Iya gini-ginian. Sorry. Maaf. Iya nih, belum ketahuan ya benang merahnya antara si sosok emak ini dengan makhluk-makhluk yang menyerang Ahmad serta
botol yang berisi isim tadi. Iya, makanya gue mencoba mencari tahu dari mana mereka berasal begitu. Tak budakna anjir ngadu. Tiba-tiba ada algojo 3 biji tuh ya. Tapi itu kayak bayangan apa teges ya? Kalau sampai megang tangan gitu berarti kan teges ya? Ya nggak tahu. Iya kan? Apa cuman ini kali siluet gitu ya? Bisa jadi. Sampai dipukul dah. Tapi si Ahmad sendiri tuh ngelawannya ya. Iya, Pak Dikinya tidur. Ya pokoknya intinya ceritanya tuh pertempuran si Ahmad ini ya. Iya, tapi Ahmad nggak bisa ngelawan. Iya. Mungkin emang Siapa? Si Jimat ini emang apa ya, jatuhnya bukan buat ngejaga kali ya. Oh, jadi gini. Ngomong soal jimat ya. Gue kemarin baru diceritain sama salah satu temen gue. Ketemu terus ngobrolin PMK. Dari ngobrolin PMK, dia sempat cerita kalau mbahnya dia, mbah buyutnya atau mbahnya ya, gue lupa. Pokoknya mbahnya lah gitu. Dulu tuh memang ada lah punya isian gitu. Sakti lah lumayan ilmunya kebal. Nah, si temen gue ini atau kenalan gue ini, by the way dia di Jogja. Nah, waktu zaman mudanya itu brutal banget, sering berantem sana sini. Sewaktu-waktu dia punya masalah sama perguruan silat yang tenar banget lah. Lo nggak mungkin dia anak nggak silat tahu. juga bukan? Bukan. Ya bukan berandalan juga ya, anak muda lah, anak muda di Jawa Tengah waktu itu kan tukang berantemnya gitu kan, pasti menyerempet ke perguruan silat. Dan kebetulan perguruan silat ini terkenal banget sampai detik ini, besar banget gitu. Cuman ya tidak sampai bawa-bawa nama besar si perguruan itu. Jadi mereka lepas, tapi yang berantem tuh anak-anak itu gitu. Wah, jebret pulang bonyok, jebret pulang bonyok gitu. Sampai akhirnya si mbahnya dia tuh ngerajah di gedebok pisang. Ngerajah di gedebok pisang, suruh kunyah, suruh makan si gedebong ini. Ya gua nggak tahu segede apa ya. Kecil berarti. Kalau gede buat sebulan sih itu kalau nggak salah. Kalau nggak buat ini liwetan tuh ya, makannya. Kayak gitulah. Ya pokoknya dia bilang gitulah dirajah. Gue lumayan lupa sih sebenarnya. Ya pokoknya ada makannya lah. Nah, syaratnya lo nggak boleh, kata mbahnya nih, lo nggak boleh ngelawan sedikit pun. Kalau ngelawan sedikit pun, kelar lo. Gitu. Hilang kemampuannya gitu. Terus gue sempat ini kan, wah ini kemampuannya ngapain nih gitu. Ternyata tekbal pak. Ya nggak pakai senjata tajam, berantem beneran tuh. Udah dilakuin, makan, udah nggak usah pikir apa-apa, doa aja udah gitu. Beneran kejadian lagi kan. Jadi sistemnya tuh nyerang gitu-gitu kan, balas-balesan terus. Disamperin nih, pas disamperin duak dipukulin kagak berasa katanya. Diam aja dang gitu. Udah, ayo yang ini maju duar, yang itu maju duar, terus dianya udah sama noto gitu. Sampai capek. Udah segitu doang. Sekarang giliran gue ya cabut. Nah, kejadian itu berulang-ulang sampai dia lupa. Bukan lupa sebenarnya. Udah ketanam kali ini ya di gua gitu. Sewaktu-waktu ditampolin nih. Dang, ngebales sekali. Blegar gitu kan. Habis itu udah lu maju. Duar, ambruk. Langsung hilang ini. Langsung hilang pak, ambruk langsung. Udah dibilang jangan ngelawan. Jangan ngelawan, pokoknya syaratnya lu jangan ngelawan. Udah sekali ngelawan selesai, hilang ilmunya. Jadi ternyata bukan buat penyerangan gitu, buat defense saja. Tapi aneh juga ya, lu ditampolin tapi diem aja kan.
Anjir. Iya. Nunggu dia capek gitu. Udah. Ya, tapi gue males sih. Hah? Males sih gue kalau udah dihabekin kayak gimana. Gak gerak mah. Iya udah deh bang gitu. Ya udah, ayo kita sih. ngopi aja bang, yuk gitu. Sekalinya nampol, dah, udah, yuk ditampol balik, blenggeng, diung. Kayak lonceng katanya di matanya kayak lonceng. Kok gerak ya? Itu visualisasi ini kali ya yang di kartun-kartun ya. Iya. Kalau lu bentur keras tuh gitu. Iya. Gitu. Ya itu ternyata buat defense mungkin kali ini Ahmad Bustomi. Iya. DMF kan? Iya sih. Tapi lu pernah gak sih mukul orang sampai matanya miring? Ntar deh. Kayak gitu kali ya. Ngiter kali hidupnya. Ntar gue ceritain. Pingsan. Pasti pingsan kalau udah kayak gitu. Ya udah. Ya, itu dulu ya. Semoga Mas Ahmad tidak apa-apa ya. Amin. Terus bisa nyerang balik tuh 3 makhluk hitam itu. Kalau butuh bantuan jangan ke kita nggak punya ilmu apa-apa. Iya. Yang kita di komen aja, siapa tahu ada teman Kliwon yang mau bantuin ya. Iya. Siapa tahu kirim alamatnya aja. Iya, kalau kita paling bisa ngirim merchandise gitu. Semangat. Ya dah. Oke. Terima kasih guys. Bye.